Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan hangat lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Diterjang angin kencang, atap bangunan UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Lombok Timur roboh. Jual obat keras, seorang pemuda di Mataram diringkus polisi. Warga di Lombok Tengah sukses mengubah limbah pipa plastik menjadi hiasan dekoratif. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Bangunan unit pelayanan teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur rusak setelah diterjang angin kencang Rabu sore. Peristiwa tersebut terjadi saat hujan deras dan kantor dalam keadaan kosong. Kerusakan terparah terjadi pada bagian atap ruang kerja pegawai dan bagian terasnya. 2 unit laptop dan sejumlah dokumen juga rusak karena terendam air hujan. Kerusakan akibat bangunan yang sudah lapuk dan belum pernah direnovasi. Untuk sementara, aktivitas kerja pegawai berikut dokumen dipindahkan ke aula kantor. Kebetulan di kantor kejadiannya itu masih jam istirahat, jam 1.45 kan, jadi staf belum ada yang balik ke sini, mengingat hujan juga mungkin mereka belum pada balik. Kemudian saya berdirinya di situ melihat segitu muter angin dan suara apa besar sekali gitu kan. Saya lari lewat belakang, ternyata di belakang ruang kerja sudah roboh begitu, sudah begitu dah bisa masuknya lewat pintu itu sampai sempat saat masuk itu pun asbes itu jatuh di dekat saya sama genteng itu. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur mengonfirmasi kuota haji tahun 2024 mencapai 1.116 orang. Jumlah tersebut termasuk penambahan jatah kuota haji daerah sebanyak 49 orang. Petugas juga melaporkan 44 orang merupakan calon haji prioritas dengan kategori usia lanjut yang memerlukan pendampingan. Kementerian Agama juga menetapkan jumlah cadangan 288 orang. Petugas mencatat jumlah yang telah melunasi biaya haji hingga bulan Februari mencapai 50% atau 575 orang. 1.116 itu termasuk yang tambahan lansia atau prioritas lansia 45. Jadi itu jumlah jemaah haji kita untuk tahun ini. Belum kita hitung masa tambahan. Nah kemudian ya dari yang 1.116 itu yang sudah melunasi itu 51%, arti 575. Ini artinya 51% jemaah haji kita sudah melunasi. Kemudian untuk yang cadangan, kita ada cadangan itu 288. Kemendak Lombok Timur berharap calon jemaah segera melunasi biaya hajinya dan mencicil persyaratan administrasi agar tidak kerepotan saat akan berangkat ke Tanah Suci. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ini sengaja banyak orang percaya. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajak milenial turut mengawal pemilu jujur dan damai. Selain menyalurkan hak pilih, Bawaslu juga mengajak pemilih pemula melawan politik uang dan sara. Pasalnya, generasi milenial menjadi salah satu penentu tingginya perolehan suara partai politik peserta pemilu. Bawaslu mencatat dari 3,9 juta pemilih yang terdaftar di DPT, sekitar 1,5 juta orang merupakan pemilih pemula. Hal itu membuat partisipasi generasi Z menjadi penentu hasil pemilu tahun ini.
politik uang itu dilarang, baik dilarang oleh undang-undang maupun oleh agama. Politisasi sara itu dilarang loh, membeli suara orang itu dosa. Kemudian di gereja juga kita berharap juga sampaikan hal yang sama, di pura maupun vihara. Itu langkah-langkah pencegahan yang kami lakukan. Yang kedua langkah pencegahan yang sedang kami lakukan adalah membangun kampung anti politik uang dan politisasi sara. Pengamat politik mengapresiasi langkah Bawaslu mengajak milenial turut mengawasi pemilu. Saya garis bawahi bahwa sebetulnya untuk memenangkan pemilu cukup dengan serius menggarap pemilih milenial dengan mengasumsikan kita bisa memastikan dia ke kita tadi dengan kreativitas dan pendekatan-pendekatan yang tentu kekinian gitu. Nah, itu bukan hanya dengan menggunakan polarisasi politik uang. Oh iya, justru dia menurut saya tidak terpikir memilih karena dapat uang sebetulnya, tetapi terpikir memilih dengan cara-cara kekinian. Kalau milenial saya kira memilih itu karena platform background kontestan pemilu, caleg dan sebagainya. Bawaslu berharap pengawasan yang melekat bersama masyarakat mengurangi potensi kecurangan demi menghadirkan pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Bawaslu Kota Mataram mengoptimalkan pengawasan menjelang masa tenang menjelang pemilihan. Masa tenang dikhawatirkan menjadi momentum yang rawan terjadi pelanggaran oleh caleg ataupun parpol. Selain kampanye secara diam-diam, petugas juga mengantisipasi terjadinya politik uang untuk mencoblos calon atau partai tertentu. Bawaslu akan mengoptimalkan pengawasan mulai kelurahan hingga kecamatan dengan melibatkan warga dan relawan. Harus memastikan pada masa tenang dan pemungut hitung kami tersedia 1x24 jam untuk menerima berbagai macam dugaan pelanggaran yang terjadi pada masa tenang dan pemungut hitung. Masa-masa itu masa-masa krusial di mana pemilih yang belum bisa menentukan pilihannya bisa terpengaruh oleh caleg-caleg atau paslon-paslon yang ingin mengaruhi pilihan masyarakat itu dengan berbagai macam cara. Contohnya yang paling sering kita dengar adalah tentang potensi menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya. Bawaslu mengingatkan sanksi bagi pelanggar ketentuan masa tenang adalah kurungan 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp48 juta. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.